Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, hari dikabulkannya doa-doa kita. Hari ini kita berada di tempat yang mulia, Baitun min buyutillah, masjid rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Hari ini kita berada di antara saudara-saudara kita seiman, sekeyakinan, seakidah. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Maka wajib kita mensyukuri nikmat-nikmat ini dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi semua larangannya, maka Allah jadikan untuknya jalan keluar, makhrajan, solusi untuk semua permasalahan kehidupan kita. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Tema khutbah yang diamanahkan kepada khatib pada siang hari ini adalah tentang 8 pintu-pintu rezeki. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki makhluknya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk di muka bumi ini kecuali Allah jamin rizkinya. Allah tanggung rizkinya. Namun kita sebagai seorang beriman diperintahkan untuk menempuh sebab-sebab yang halal, untuk menempuh cara-cara yang halal agar rizki yang mengalir kepada kita menjadi rizki yang berkah. Karena di akhir zaman ini banyak di antara kita tidak peduli lagi dengan cara apa kita mendapatkan rizki kita itu. Dan ini sudah diprediksi Rasulullah. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman, suatu keadaan, suatu kondisi, la yubalil mar'u bima akhadal mal, di mana seseorang sudah tidak peduli lagi dengan cara apa dia mendapatkan hartanya itu, amin haramin, amin halalil, apakah dengan cara-cara yang haram atau dengan cara-cara yang halal. Banyak kita saksikan demi mendapatkan jabatan berani suap sana suap sini, padahal ancamannya sudah jelas, ar-rashi wal murtashi huma finnar. Orang yang menyuap dan yang mau disuap, dua-duanya masuk neraka. Ingin mendapatkan lebih dalam bisnisnya, curang dalam timbangannya. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi mereka yang mutaffifin, yang berbuat curang dalam timbangannya dan lain sebagainya. Demi mendapatkan keuntungan dunia, berani berbuat maksiat, berani melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu 8 pintu rezeki itu apa saja?
Yang pertama, rizki karena kita bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah jadikan untuknya makhrajan, solusi untuk semua permasalahan kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Kemudian ayatnya dilanjutkan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Maka semakin kita bertakwa kepada Allah, maka Allah jamin rezeki kita. Semakin kita bertawakal kepada Allah, Allah berikan kita kecukupan rezeki kita. Nabi bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli." Andai saja kalian itu bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, la ruziqtum kama yurzaqut thair, kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung-burung itu diberikan rezeki. Taghdu khimason, di pagi hari burung itu pergi dalam keadaan lapar. Wa taruhu bitonan, dan sore hari burung itu kembali dalam keadaan kenyang. Karena tawakalnya burung itu haqqo tawakkulih, sebenar-benarnya tawakal. Kemudian cara yang kedua, rezeki yang kedua, pintu rezeki yang kedua adalah dari usaha dan kerja keras kita. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini menjadi mudah bagimu, maka berjalanlah, berusahalah, bekerjalah di segala penjuru, dan makanlah dari rizki-rizki Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rezeki yang terbaik adalah rezeki dari usahanya sendiri. Nabi bersabda, "Wa man sa'a 'ala nafsihi liyu'affahu fa fi sabilillah." Barang siapa yang berusaha, yang bekerja untuk mencukupi dirinya, untuk mencukupi keluarganya, supaya dia terhindar dari meminta-minta, agar dia tidak meminta-minta, fa fi sabilillah, maka dia termasuk jihad fisabilillah. Tetapi sebaliknya, wa man sa'a 'ala takatsur fa fi sabilis syaiton. Barang siapa yang berusaha, bekerja, menumpuk-numpuk harta untuk kemewahan, fa fi sabilis syaiton, maka dia berada di jalan syaitan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian pintu rezeki yang ketiga, rezeki karena sedekah. Tidak akan jatuh miskin karena rajin sedekah. Justru hartanya akan semakin bertambah dan semakin berkah. Sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil, dari satu biji itu akan tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari setiap tangkai itu akan tumbuh 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah lah yang melipat gandakan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, pintu rizki karena istighfar. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya yang saat itu mendapatkan banyak kesulitan. Apa kata Nabi Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, istaghfiru, mintalah ampun kepada Rabb kalian, bertobatlah kalian, istighfarlah kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Setelah itu apa balasannya? Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Dengan istighfar Allah turunkan hujan yang lebat. Dengan istighfar Allah memperbanyak harta dan keturunan. Artinya istighfar
tidak hanya untuk meminta ampun, tetapi dengan istighfar bisa membuka pintu-pintu rezeki kita. Kemudian yang kelima, rezeki karena silaturahim. Nabi bersabda, man ahabba ayyub soto, barang siapa yang ingin diluaskan fi rizkihi, rizkinya, wa yungsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Dan ancaman Rasulullah untuk orang-orang yang memutus silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak boleh masuk surga dulu. Siapa ini? Qati'ur rahim, orang yang suka memutus silaturahim. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Kemudian pintu rezeki yang ke-6, karena waktunya sangat singkat, maka khatib menjelaskan sesingkat mungkin. Kemudian yang ke-6, pintu rezeki yang nomor 6, rezeki karena bersyukur. Wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Allah memaklumkan, mengumumkan, la in syakartum la azidannakum, manakala kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, la azidannakum, maka sungguh aku akan tambah nikmat-nikmatku untuk kalian. Tetapi sebaliknya, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kita kufur, kalau kita ingkar dengan nikmat Allah, tidak hanya dikurangi nikmatnya, bisa jadi dihilangkan nikmat itu, bahkan bisa jadi kita mendapatkan siksa yang sangat pedih. Inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu rezeki yang ke-7, rezeki karena pernikahan. Dulu ketika kita masih bujang, belum bisa membeli apa-apa, tetapi ketika kita sudah nikah, Allah curahkan karunia-Nya, Allah curahkan rezekinya untuk kita semuanya. Wa ankihu al-ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang dan orang-orang yang layak untuk menikah di antara kalian. Wa in yakunu fuqara, jika mereka fakir, jika mereka miskin, jika mereka tidak mampu, yughnihimullah, maka Allah akan cukupkan mereka, Allah berikan rezeki mereka. Maka dari itu di antara kita yang masih membujang dan syarat-syaratnya sudah cukup, maka lebih baik kita nikahkan anak-anak kita, karena itu akan membuka pintu-pintu rezeki mereka. Kemudian yang terakhir, pintu rizki yang nomor 8 adalah rizki karena anak keturunan kita. Orang-orang barat enggan punya anak, enggak mau punya keturunan, enggak mau punya anak. Kenapa? Karena takut akan jatuh miskin, karena akan takut kebangkrutan. Padahal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah, kami yang akan memberikan rizki kepada mereka dan kalian. Inna qatlahum kana khit'an kabira, sesungguhnya membunuh mereka, membunuh anak-anak itu adalah perbuatan dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah khutbah singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita dan anak keturunan kita rizqan halalan, rizqan thayyiban, mubarakan, min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala minnati makhluq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansuril muslimin al mustad'afina fi Palestin ala a'daika a'daiddin minal yahudi wal munafiqin wad zalimin biquwwatika wa bi'izzatika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal ghala wa zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min biladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.